Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Rastu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Tahun 1994, Desa Sumberjati masih seperti lukisan tua yang tak berubah. Penuh sawah, ayam berlarian, dan suara beduk maghrib yang bergema dari surau kecil di pertigaan jalan. Di ujung dusun berdiri sebuah rumah kayu bercat kelabu yang terlihat berbeda dari rumah lainnya. Rumah itu milik Harjo, seorang guru SD, dan istrinya Sri Wahyuni. Namun tidak seperti rumah-rumah lain yang hangat dan terbuka. Rumah Harjo selalu tampak tertutup rapat, gelap, dan juga tak memiliki jendela. Pintu depannya jarang dibuka, dan bila malam tiba, rumah itu seperti terhisap bayangan sendiri. Sebelum semua berubah, Harjo dan Sri adalah pasangan yang diam-diam dihormati warga. Harjo dikenal sebagai guru yang sabar, tenang, dan juga tak banyak bicara. Ia berjalan ke sekolah dengan sepeda tuanya setiap pagi, membawa tas rotan dan buku pelajaran. Sri Wahyuni adalah perempuan lembut, berkulit cerah dan rambut panjang, yang kerap menyapa tetangga saat menjemur pakaian. Meski sudah 10 tahun menikah tanpa anak, mereka tampak rukun. Sri dikenal sangat penyayang dan tidak pernah mengeluh soal hidup mereka yang sederhana. Namun setelah pertengahan tahun itu, Sri menghilang, tanpa pamit, tanpa jejak. Warga awalnya tak tahu pasti. Sampai suatu sore, Harjo berkata kepada tetangga dekatnya bahwa Sri kabur ke Jakarta bersama lelaki lain. Sudah tak tahan hidup miskin sepertinya, jadi dia kabur. Begitu katanya dengan pelan, dengan wajah datar. Tapi banyak yang merasa ganjil dengan pernyataan itu. Sri bukanlah perempuan yang mudah menyerah, dan warga tahu betul Sri bukan jenis orang yang akan kabur begitu saja. Setelah itu Harjo pun mulai berubah. Ia masih pergi mengajar, tapi lebih sering pulang cepat dan langsung mengunci pintu rumah. Rumah itu menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada lagi suara nyanyian Sri dari dapur. Tak ada lagi aroma wangi bunga melati dari halaman depan. Yang ada hanyalah aroma lembab dan dingin menusuk yang keluar dari celah pintu saat angin bertiup. Beberapa tetangga mulai merasa tak nyaman. Suara aneh sering terdengar dari dalam rumah saat malam tiba. Suara seperti tangisan tertahan, kadang disertai suara gesekan benda berat yang diseret. Tapi saat pagi datang, rumah itu kembali hening seperti kuburan. Pak Lurah saat itu sempat ingin mengajak Harjo bicara, tapi entah mengapa selalu batal. Bahkan Pak Bayan yang biasanya berani menegur warga, kali ini memilih diam. Ada sesuatu dalam tatapan Harjo yang membuat orang-orang mundur teratur saat itu, dingin dan juga kosong. Salah satu anak kecil yang bernama Randy, yang rumahnya tepat di seberang, pernah bercerita kepada ibunya bahwa ia melihat bayangan perempuan duduk di teras rumah Harjo di tengah malam. Perempuan itu rambutnya panjang sekali, duduk menunduk, dan tidak bergerak selama berjam-jam. Ketika pagi harinya ibunya melihat, tak ada satupun jejak di teras itu. Lantai bersih seperti belum pernah dipijak. Isu pun menyebar perlahan, mulai dari ibu-ibu pengajian hingga bapak-bapak ronda. Ada yang percaya Sri memang kabur ke Jakarta, tapi lebih banyak yang menduga ada yang disembunyikan oleh Harjo.
Apalagi sejak satu malam terdengar suara kentongan dari rumah Harjo, tapi tak seorang pun berani datang untuk memeriksa. Ketika pagi harinya Bu Agini, tetangga sebelah saat itu mencoba menanyakan, Harjo hanya menjawab pendek, "Cuma angin malam, Bu. Sudah, gak ada apa-apa." Hari-hari berikutnya pun semakin aneh. Aroma seperti dupa atau kemenyan terkadang keluar dari dalam rumah itu. Padahal Harjo bukanlah orang yang dikenal melakukan ritual atau hal-hal semacam itu. Bahkan waktu masih bersama Sri, rumah itu tak pernah dipakai untuk hal-hal mistis. Tapi kini, setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu berbau menyengat seperti ada yang membakar sesuatu. Seekor kucing hitam juga sering terlihat duduk di depan pintu rumah, tak bergerak sampai pagi lalu hilang entah kemana. Seiring berjalannya waktu, ada seorang santri yang sempat menginap di rumah Pak Kholil, 2 rumah dari Harjo. Ia mendadak kesurupan dan saat tengah malam, ia berteriak histeris, menyebut nama Sri berkali-kali. Dia masih di sana. Dia nggak bisa keluar. Dia dikurung. Di bawah lantai ruang tamu, teriaknya sambil menuju ke arah rumah Harjo. Suasana menjadi gaduh saat itu. Santri itu pun pingsan dan saat sadar, ia tak mengingat apapun yang terjadi. Sejak kejadian itulah para warga mulai semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Harjo. Tapi siapa yang berani membuka? Harjo tetap mengajar seperti biasa, tetap datang ke surau meski hanya sebentar, lalu kembali ke rumahnya yang gelap. Tapi sekarang tak ada lagi senyum di wajahnya. Bahkan murid-muridnya bilang, "Pak Harjo kok sekarang mudah marah ya? Dan sering berdiri lama di depan tulis. Bengong gitu." "Iya, bener kamu." Hingga saat pada siang hari itu, ketika Bu Sarti, penjual jamu keliling yang biasa lewat depan rumah Harjo, suatu kali pernah mengaku melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur seminggu. Saat ia melintasi rumah itu di malam-malam, tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Dari dalam keluar bau anyir menyengat, dan dalam keremangan, ia melihat sepasang mata mengintip dari balik celah pintu. Tapi mata itu bukan milik Harjo. Mata itu sayu, besar dan juga mengalirkan darah. Ketika Bu Sarti menjerit dan lari, pintu itu pun menutup sendiri. Kini malam-malam di Sumberjati tak lagi damai. Anak-anak dilarang bermain sampai sore. Orang-orang yang ronda pun selalu memilih menghindari rute yang melewati rumah Harjo. Bahkan Pak RT pun menyuruh agar semua warga tak membicarakan hal itu terlalu keras. "Bapak-bapak, kalau memang salah, biar Gusti Allah yang membongkar, ya," katanya di musyawarah desa. Tapi semua tahu itu hanya cara halus untuk menyembunyikan rasa takut. Rumah itu tetap berdiri, tak ada jendela, tak ada cahaya, dan Harjo tetap tinggal di dalamnya, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Sumberjati tak lagi sama sejak Tri Wahyuni menghilang. Tapi dalam hati setiap warga, ada perasaan yang semakin kuat bahwa Sri belum benar-benar pergi, bahwa di rumah Harjo masih menyimpan rahasia yang suatu hari pasti akan tumpah keluar, seperti nanah dari luka yang busuk. Dan kini, tak ada satu orang pun yang tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Pagi hari itu, udara desa Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut belum sepenuhnya naik saat suara jeritan terdengar dari halaman rumah Harjo. Kini ada kejadian aneh lagi. Seekor anjing milik Pak Gino ditemukan tergeletak di pekarangan Harjo. Tak bergeletak kalau mulutnya berbusa, dan bola matanya tidak ada. Lidahnya menggantung seperti tergigit keras hingga sobek saat itu. Pak Gino yang baru saja memanggil anjingnya pulang, sontak panik dan memanggil para warga. Dalam waktu singkat pun halaman rumah Harjo dikerumuni oleh 5 orang. Tapi Harjo tidak keluar.
Pintu rumah tetap tertutup rapat seperti biasa. Beberapa ibu-ibu pun hanya berdiri di kejauhan, berbisik-bisik sambil menggendong anak. Kejadian mengerikan itu pun langsung menyebar ke seantero desa. Tak butuh sehari, kabar anjing mati itu telah menjadi pemicu ketakutan yang lama terpendam. Seolah semua desas-desus tentang rumah Harjo selama ini mendapati bukti nyata. Pak RW bahkan memutuskan memanggil seorang dari luar desa, seorang dukun tua yang pernah membantu saat sawah di utara diserang hama aneh. Namanya Mbak Warji. Datang dengan kereta kuda dan tongkat bambu tua. Begitu ia turun, ia pun langsung meminta semua orang diam dan menjauh dari rumah Harjo. Mbak Warji berdiri di depan pagar kayu yang setengah lapuk. Ia menggumamkan sesuatu sambil mengayun-ayunkan tongkatnya ke udara. Tak lama saat itu, ia mundur 2 langkah dan berkata pelan, "Omah iki wis dilaban arwah." Suaranya parau saat itu, tapi cukup keras untuk membuat semua yang hadir menegang. Ada janji yang diingkari di dalam sana. Ada cinta yang dikunci dalam darah dan dosa. Ini bukan hanya rumahnya saja yang gelap, tapi hatinya sudah ditutup rapat, seperti peti jenazah yang dikubur dalam keadaan tak bersih. Warga saling pandang, beberapa mundur perlahan. Pak Lurah terlihat ragu saat itu, tapi tidak bisa menyangkal kebenaran dari apa yang dirasakan oleh semua orang. Memang sejak Sri menghilang, rumah itu memang tak pernah lagi tersentuh cahaya. Tidak hanya karena tidak ada jendela, tapi karena ada yang memantul dari balik dindingnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebagian warga mengusulkan agar Harjo dilaporkan ke polisi, tapi siapa yang berani? Ketakutan pun menjadi mata rantai yang menjerat semua orang. Bahkan ketika malam datang dan suara tangisan samar terdengar dari rumah itu, semua memilih diam. Seolah jika mereka berpura-pura tak mendengar, suara itu akan menghilang sendiri. Tapi tidak. Malam demi malam suara itu justru semakin jelas. Kadang seperti jeritan dari kerongkongan yang tercekat. Kadang juga hanya isakan pelan, selalu dari ruang tamu. Hingga suatu hari seorang relawan dari kota datang. Dia namanya Seno, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menulis skripsi tentang arsitektur rumah tradisional Jawa. Ia mendengar kabar rumah Harjo dari seorang temannya yang berasal dari Sumberjati. Seno datang dengan alasan dokumentasi, membawa kamera, alat pengukur, dan juga beberapa lembar surat izin penelitian. Ia meminta izin kepada Pak Lurah, lalu berpura-pura ingin melihat bentuk rumah Harjo sebagai bagian dari penelitian. Pak Lurah pun tak bisa menolak, apalagi Seno datang dengan cara resmi. Saat hari itu, Harjo menerima kehadiran Seno tanpa banyak bicara. Ia membukakan pintu rumah dan mempersilakan masuk. Tapi wajahnya tetap datar, matanya kosong saat itu. Kamu mau lihat apapun silakan, Mas. Silakan saja masuk ke rumah saya, katanya sambil duduk di kursi rotan tua di pojok ruangan rumahnya. Seno masuk dan langsung merasa ada yang ganjil. Udara di dalam rumah lebih dingin daripada di luar. Bau menyengat pun seperti daging membusuk menyeruak dari lantai ruang tamu. Tapi yang membuatnya benar-benar curiga adalah ubin di ruang itu. Bagian tengahnya terlihat lebih baru, mengkilap dan berwarna sedikit berbeda dari ubin lainnya. Seno memotret dan mencatat diam-diam. Sepulangnya dari rumah Harjo, Seno langsung melapor ke pihak kepolisian daerah. Ia menyampaikan temuannya lengkap dengan dokumentasi. Butuh 2 minggu sampai akhirnya surat perintah penggeledahan pun keluar. Pada pagi itu, singkatnya 2 minggu kemudian, polisi datang dengan 2 mobil. Warga berbondong-bondong mengikuti dari kejauhan. Rumah Harjo dikepung petugas berseragam. Pintu rumah dibuka perlahan dan Harjo hanya duduk di kursi rotanya.
Ia menatap petugas dengan tenang. Senyumnya tipis dan hanya berkata, "Akhirnya kalian datang juga." Petugas langsung memeriksa ruang tamu. Mereka mengetuk lantai satu persatu. Dan saat tiba di bagian tengah, bunyinya berbeda, lebih hampa, lebih dalam. Salah satu petugas pun mengambil linggis dan mulai mencungkil ubin itu. Hanya butuh beberapa kali congkel saja hingga ubin pertama terlepas. Begitu ubin dua dan ketiga terbuka, bau busuk langsung menyembur kuat dari dalam. Semua yang ada di dalam rumah terbatuk. Sebagian mundur sambil menutup hidungnya. Di bawah lantai itu ada tanah yang menghitam dan basah. Tercium bau darah yang sudah membatu, dan aroma menyengat seperti bangkai lama. Setelah menggali sekitar setengah meter, cangkul polisi mengenai sesuatu yang keras. Sebuah kantong plastik besar yang sudah menguning dan juga lengket. Saat dibuka, isinya membuat semua menahan nafas. Di dalamnya ada potongan kain kebaya, rambut panjang yang masih utuh, tulang belulang kecil yang menyatu dengan tanah. Salah satu potongan tulang itu pun masih menekan cincin emas yang sudah berkarat. Di dalam kantong lainnya ada sepatu perempuan dan selendang bermotif bunga melati. Polisi pun langsung memasang garis polisi di seluruh halaman rumah Harjo. Warganya bisa berdiri dari kejauhan, menatap ngeri dengan apa yang terjadi. Harjo tidak melawan. Ia hanya menatap ke arah lubang di lantai dan berkata dengan pelan, "Aku hanya mengembalikan apa yang ia minta. Ia ingin tetap di rumah ini. Aku hanya menuruti permintaannya." Saat ditanya siapa yang dimaksud, Harjo pun menjawab, "Istriku. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia ingin tetap di sini. Aku juga tidak membunuhnya. Aku hanya menyimpan cintanya." Kata-katanya membuat merinding semua yang mendengar. Tak ada tangisan, tak ada penyesalan. Hanya kalimat-kalimat tenang yang terdengar seperti mantra kutukan. Setelah kejadian itu, Harjo dibawa ke kantor polisi, tapi ia tetap tersenyum sepanjang perjalanan. Kini rumah itu ditinggalkan dengan lantai terbuka dan bau busuk yang tak kunjung hilang, meski sudah 2 hari disiram cairan pembersih. Tak seorang pun berani masuk saat itu. Bahkan tukang bangunan yang disewa untuk membongkar total rumah itu memilih mundur setelah malamnya bermimpi melihat perempuan berbaju putih duduk di lantai ruang tamu. Ia menatapnya tanpa mata dengan mulut yang terus mengulang, "Aku belum selesai. Aku masih dendam." Rumah itu dibiarkan kosong, tapi setiap malam Jumat, warga masih mencium bau anyir dari dalam. Dan di beberapa kesempatan suara tangisan pelan pun kadang masih sering kembali terdengar. Tidak ada yang berani memastikan dari mana asalnya, tapi semua tahu arwah Sri Wahyuni belum sepenuhnya pergi, dan kutukan cinta yang dikunci dari bawah lantai masih mencari celah untuk keluar. Pagi itu cahaya matahari belum sepenuhnya menyentuh desa Sumberjati saat akhirnya tim forensik dan petugas kepolisian mulai membongkar lantai ruang tamu rumah Harjo. Kayu-kayu tua dilepas satu persatu. Debu dan aroma anyir pun segera menyembur keluar dari ubin-ubin yang sudah terakhir diangkat. Di bawahnya terbuka sebuah rongga sempit saat itu, tak lebih dari ukuran lubang sumur kecil. Butuh hampir 1 jam untuk membuka penutup itu. Ketika akhirnya terbuka, semua yang hadir terdiam. Di dalam rongga sempit tersebut duduk sosok tubuh kering dalam posisi bersila. Rambut panjangnya menempel di dinding tanah. Bajunya masih kebaya kuning yang dulu sering dikenakan Sri Wahyuni saat belanja ke pasar. Tapi bukan itu yang membuat semua orang bergidik. Di wajah mayat itu kedua matanya tertutup lilin hitam yang telah mengeras. Lilin itu seperti dituang pelan tepat ke atas kelopak mata yang tertutup, seolah dalam keadaan sadar. Tangannya menggenggam erat sesuatu, dan saat pelan-pelan dibuka, ternyata itu adalah foto pernikahan Harjo dan Sri. Sudut foto itu gosong seakan pernah terbakar tapi padam sebelum hangus seluruhnya.
Sekeliling tubuh Sri ditemukan paku-paku kecil berkarat, tertancap ke tanah membentuk pola lingkaran yang tidak terputus, seperti pagar spiritual yang menahan atau melindungi sesuatu. Seorang dari tim polisi pun langsung memotret dan mencatat dengan gugup. Harjo yang dibawa ke kantor polisi. Selama proses interogasi ia duduk tenang. Tak ada penyesalan di matanya. Dan saat ditanya mengapa ia membunuh istrinya, Harjo menjawab dengan pelan, "Aku hanya ingin rumahku bersih dari dosa." Ia mengaku curiga Sri berselingkuh dengan kepala sekolah tempat ia mengajar. "Aku marah, Pak. Dia sering bicara terlalu ramah, terlalu lembut pada laki-laki lain. Aku tahu matanya berbeda saat bicara dengan lelaki itu." Namun polisi tidak menemukan bukti adanya perselingkuhan. Tak ada pesan, tak ada saksi, tak ada perubahan perilaku dari Sri yang mencurigakan dulu. Justru dari dompet Sri yang ditemukan di kamar tidur, mereka menemukan sari kertas lusuh bertuliskan tangan. Isinya sederhana, tapi menghantam keras hati siapapun yang membacanya. "Mas, aku hamil. Ini anakmu, Mas. Maaf, aku belum sempat bilang. Aku ingin kasih tahu malam ini setelah belanja dari pasar." Saat itu Harjo baru membacanya di ruang tahanan. Wajahnya pucat, mulutnya tak lagi bisa berkata apa-apa. Lama ia menatap kertas itu. Tak menangis, tak mengamuk, hanya duduk membeku. Ia pun lalu berbisik, "Aku pikir dia membawa dosa. Ternyata dia membawa keturunan." Sri tak pernah sempat berkata apapun. Malam itu Harjo dalam keadaan puasa muti dan mabuk oleh desas-desus di kepalanya sendiri. Dengan rayuan-rayuan setan pikiran negatif, ia menyambut istrinya dengan tuduhan. Waktu itu Sri hanya terlambat pulang dari pasar karena hujan deras. Tapi Harjo yang saat itu yakin dirinya sedang mensucikan rumah tangganya, malah berubah menjadi algojo. Ia tega menyekap Sri di ruang tamu, mengikatnya dengan kain jarik, lalu menuangkan lilin hitam perlahan ke matanya, sambil membaca doa-doa yang tak karuan. Ia percaya dengan menutup mata Sri, ia telah menutup dosa dunia. Padahal ia sedang membakar cinta yang belum sempat berbicara. Kini setelah Harjo di penjara, rumah itu dibiarkan kosong. Tapi warga masih gelisah, bau lilin terbakar sering tercium dari depan rumah, terutama menjelang malam. Kadang juga terdengar suara perempuan menyandungkan lagu pengantar tidur. Kadang terdengar lirih suara memanggil, "Nak, nak, kamu di mana, nak?" Padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Listrik sudah diputus, pintu-pintu tertutup rapat dengan segel polisi. Tapi suara-suara itu tetap ada, mengendap di malam, berhembus melalui celah dinding yang lapuk. Beberapa warga memutuskan untuk tidak lagi lewat depan rumah itu. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar kayu yang sudah miring. Hingga ketika datang malam Jumat Kliwon, angin mendadak kencang sejak maghrib. Langit mendung tanpa petir, tapi hawa panas menyelimuti sumber jati seperti musim kemarau yang meradang. Tepat pukul 11 malam Jumat Kliwon, warga dikejutkan oleh cahaya merah yang muncul dari dalam rumah Harjo. Api berkobar dari dalam rumah, tapi anehnya tak ada suara kayu terbakar. Tak ada suara ledakan, tak ada bau asap yang biasanya muncul saat kebakaran. Yang ada hanya nyala api yang menari dalam sunyi. Warga berkumpul dan mencoba memadamkan api dengan air seadanya. Tapi api itu tidak padam. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan di balik jendela yang sebenarnya tidak ada. Sosok itu berdiri, wajahnya gelap, rambutnya menutupi hampir seluruh mukanya. Tapi sorot matanya bisa terasa, menatap keluar, seperti menatap siapa saja yang menuduhnya dulu. Menatap siapapun yang diam ketika ia minta tolong. Dan saat akhirnya api padam, rumah itu hangus total.
tapi tak menyisakan abu. Semua kayu dinding perabotan lenyap. Hanya tanah kosong yang tersisa. Hitam seperti arang tapi dingin saat disentuh. Di dekat sumur di belakang rumah itu, warga menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah foto tergantung di ranting pohon kering. Foto itu adalah foto Sri, satu-satunya yang tersisa dari rumah tersebut. Tak hangus, tak kotor. Di balik foto itu tertulis dengan arang kata-kata yang membuat seluruh tubuh merinding. Semua keadilan akan berjalan. Cukup kepercayaan. Tapi kamu, Mas, malah tega membunuhku. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi semua tahu itu bukan tangan manusia biasa. Kalimat-kalimat itu tertulis rapi, huruf demi huruf seperti terbentuk sendiri oleh arang yang tak terbakar. Kini lahan rumah Harjo dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membangun kembali. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di sana. Dan setiap malam Jumat, beberapa warga mengaku masih mendengar suara lirih dari arah lahan itu. Suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo, kadang diikuti isakan pelan. Dan jika angin kencang berhembus, bau lilin hitam kembali memenuhi udara, seolah luka itu belum kering. Seolah arwah Sri masih menunggu jawaban atas cinta yang tak sempat ia rayakan. Arwah yang tak menuntut balas dendam, hanya menuntut satu hal sederhana, yaitu dipercaya. Kini, Harjo mendekap di penjara selamanya dengan kasus pembunuhan yang telah melenyapkan nyawa dari istrinya sendiri. Begitu juga nyawa dari anaknya yang dikandung oleh Sri Wahyuni. Rangkuman dari kisah ini, cemburu tanpa kepercayaan adalah lilin di tangan buta. Ia menyala bukan untuk menerangi, melainkan untuk membakar semua yang tak bersalah. Jangan sampai cinta berubah menjadi kutukan hanya karena kita lebih percaya bisikan ketakutan daripada suara hati orang yang mencintai kita. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya, bagi kalian, terima kasih sudah menyimak kisah ini. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.